Saya dari Watch ingin mengingatkan kembali situasi dan atau tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin serius. Indonesia genap berusia 100 tahun. Analisa Indonesia punah di tahun ini bukan isapan jempol. Banyak hal yang bisa dijadikan referensi dan data yang valid sebagai bahan analisis. Kita awali dari kultur sejarah kita. Bangsa-bangsa yang ada di Nusantara merupakan makhluk-makhluk serakah. Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara bisa dibilang ratusan mulai abad 1 Masehi, mulai Kutai Kertanegara hingga berakhir di Mataram Islam yang harus hancur remuk menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kita punya sejarah besar melalui Majapahit, kerajaan Nusantara dan satu-satunya yang mampu bertahan kurang lebih 200 tahun. Selain Majapahit, hampir tidak ada yang memiliki wilayah kekuasaan luas serta masa hidup yang panjang. Semua dipicu sistem pemerintahan dan ekonomi yang feodal. Kesenjangan ada di mana-mana, maka tidak ayal setiap keruntuhan negara atau kerajaan dimulai dari perang saudara demi perebutan kekuasaan. Karakter dan budaya kita, terutama para pimpinan pemerintahan dan penguasa, selalu menampakkan keserakahan dan kehausan akan kekuasaan. Ini pengalaman sejarah dan dipicu oleh akhlak dan karakter kita sebagai bangsa yang receh. Apa rentetannya dengan kondisi sekarang? Indonesia merdeka dicapai dalam kurun waktu panjang, 350 tahun. Waktu panjang ini tidak akan ditempuh jika bangsa ini memiliki heroisme dan nasionalisme yang merata. Nasionalis selalu berhadapan dengan para pecundang, dimanapun dan kapanpun. Kondisi saat ini, kekuasaan selalu didukung oleh pemegang modal, konglomerat dan oligarki. Mereka hanya menginginkan dua hal, kekayaan dan bergabung dalam kekuasaan. Perampokan sumber daya alam, korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela. Penguasa bersama kroninya menjalankan dan melanggengkan kekuasaan dengan cara sederhana dan kuno. Miskinkan rakyat dan bodohkan rakyat. Rakyat yang lapar mudah diatur, rakyat yang bodoh mudah dibohongi. Pendidikan kita hanya mampu mencetak para kuli dan budak. Pendidikan tidak pernah memiliki kurikulum yang konsisten dan memiliki relevansi dengan zaman. Apa yang bisa dipetik? Pancasila sebagai ideologi yang memuat etika, budaya, adab dan karakter suatu bangsa sudah purna. Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 pun sudah purna. Dua sumber hukum dasar ini pun sudah tidak digunakan dalam penyusunan hukum ketatanegaraan maupun rancangan undang-undang lainnya. Ideologi sudah berubah kapitalis, liberalis, dan bukan marhenis. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel. Saya dari Watch ingin mengingatkan kembali situasi dan atau tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin serius. Dari mana kita lihat simbol serius? Mudah-mudahan hoax. Dari medsos saya membaca
LBP ada gagasan akan mengerahkan tenaga-tenaga dalam tanda petik barangkali petani dari RRC untuk menanam padi di Kalimantan. Mudah-mudahan hoax. Kenapa? Kalau nggak hoax, berani banget, sudah mulai terbuka, yang artinya menggambarkan bahwa mereka sudah lebih kuat, sudah lebih siap. Karena dengan mengundang yang namanya petani itu, artinya secara terbuka melegalisasi invasi teritorial dengan memindahkan penduduk RRC ke Kalimantan. Dan ini sejalan dengan program rencana memindahkan IKN ke Kalimantan, karena memang entry-nya, masuknya, pengendaliannya dari RRC itu untuk menguasai Kalimantan. Mudah-mudahan hoax. Yang kedua, mengindikasikan atau mengirim pesan bahwa Jokowi pun sejalan dengan itu, tapi yang bunyi LBP, yang memang kita tahu beliau ini hebat, kayak sebutkan dia perwakilan atau representasi dari RRC di Indonesia, dengan membuka pintu dengan alasan TKA RRC pada masuk. Udah berapa banyak nggak tahu kita, dan saya yakin itu adalah tentara RRC. Sebut pertama karena diskriminasi, ada unequal policy, jadi ada treatment negara yang tidak adil gitu. Misalnya ada orang dikasih tanah 5 juta hektar, tapi di DKI sekian ratus kali orang miskin digusur setahun, kan tidak fair. Di Bandunis itu menyebut bahwa untuk sanitasi bersih di Jakarta sudah mencapai 90 sekian persen, tapi di Papua untuk anak-anak itu baru 1 atau 2%. Jadi ada discrepancy di semua lini, ada dikotomi hitam putih, itu kata Bank Dunia. Dan yang kedua yang menyebabkan Indonesia itu mengalami keretakan dan terancam pecah gitu, kan di bukunya itu sebenarnya sudah sangat sinis. Di sampulnya ada 2 anak kembar, seperti anak kembar, tapi satu yang tersenyum, indah senyumnya, ketawa, satu yang tetesan air mata, sedih. 2 disandingkan anak. Jadi ada yang nikmati surganya Indonesia, ada yang nikmati nerakanya hidup. Keadaan yang maha pedih di sini. Mengapa? Ini alasan kedua Bank Dunia mengapa Indonesia akan mengalami keterpurukan dan bisa pecah gitu ya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi ini harus kita tahu, kan ini referensi yang beredar di seluruh dunia kan. Itu saya lihat diterbitkan oleh AUSEI, diterbitkan oleh Uni Eropa. Jadi buku yang beredar luas bahwa mayoritas orang Indonesia ini pendidikannya tidak bermutu, rendah, sehingga diperlukan tenaga kerja dari luar, dan mereka itu tidak bisa bersaing. Dia tidak bisa masuk di sektor ekonomi modern, sehingga main digital orang di mana-mana kan, dan nggak bisa dia pesan Gojek orang-orang di kampung. Hei, masuk di sini kan nggak bisa lewati itu pematang sawah kan, nggak bisa. Jadi karena Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Suatu hari nanti akan terbukti bahwa saya pasti bisa adalah ucapan para pecundang. Karena hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Manuver politik lebih penting daripada persatuan Indonesia. Ini pesan saya untuk kita semua. Indonesia maju, tapi di masa depan
Tidak lagi. Sekarang adalah zamannya hoax dan ujaran kebencian, menurut survei. Tahun 2045, saya akan bernostalgia tentang Indonesia yang sudah punah. Saya tidak percaya Indonesia emas. Di masa depan, tenaga kerja asing merajalela. Tidak akan pernah lagi bisa dikatakan bahwa kerja nyata akan membuahkan hasil. Kenyataannya akan terlihat jelas. Indonesia adalah negara yang miskin dan terbelakang. Hanya orang dungu yang percaya bahwa Indonesia masih ada harapan.